Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Yang mau ngasih gua sesuatu bisa banget baca di deskripsi. Udah itu aja, langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Xiaoqi dia pun terlihat sungguh sangat senang ketika dia telah berhasil mengalahkan master dari sekte Madura. Dan di sini Lee Xiaoqi dia pun mendapatkan sebuah berkah yang diberikan oleh Soul Spirit miliknya, di mana Lee Xiaoqi dia mendapatkan sebuah Soul Spirit baru yang ini Soul Spirit yang memiliki atribut angin, dan ini adalah Soul Spirit yang paling sempurna untuk Dong Li. Dan di sini Lee Xiaoqi dia pun berencana untuk dapat memberikan Soul Spirit ini untuk Dong Li, mengingat mereka memiliki atribut yang sama, dan ini adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa bagi Lee Xiaoqi. Dan itu membuat Lee Xiaoqi dia pun banyak mengucapkan terima kasihnya kepada Soul Spirit miliknya, dan dia mengatakan kalau dia sungguh sangat puas senang dengan hasil kali ini. Dan dia pun kini meminta kepada Soul Spirit miliknya untuk segera menyimpan sejenak benda ini. Ketika nanti kembali ke sekte Mo, maka Lee Xiaoqi akan memberikannya kepada Dong Li. Ucap dari Lee Xiaoqi. Dan di sini Lee Xiaoqi dia juga tahu kalau Soul Spirit miliknya ini memiliki sebuah kemampuan untuk dapat menyimpan Soul Spirit untuk sementara waktu. Dan itu benar adanya karena saat ini Soul Spirit milik Lee Xiaoqi dia pun memasukkannya Soul Spirit yang telah dia bangkitkan ke dalam interspasial yang dia miliki. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar membuat Lee Xiaoqi sungguh sangat senang. Wow, ternyata tangan kecilmu ini dapat menyimpan sesuatu yang luar biasa. Oh, ini selain imut kecil, tapi kau juga sungguh sangat cerdas dan luar biasa, dan kau memang benar-benar layak menjadi Soul Spirit milikku. Ucap dari Lee Xiaoqi yang memuji Soul Spirit miliknya yang membuat benda kecil ini ataupun Siwu. Dia terlihat sungguh sangat senang ketika dia telah dipuji-puji oleh Lee Xiaoqi. Dia pun berputar-putar, dan itu membuat Lee Xiaoqi yang melihatnya. Dia pun tahu kalau sepertinya benda kecil ini sangat suka ketika dia sedang dipuji. Tapi di sini untuk Lee Xiaoqi dia juga ternotis dengan sebuah benda kecil bercahaya hingga membuatnya pun berpikir, lah apa itu? Ucap dari Lee Xiaoqi melihat benda merah itu. Dan di sini Lee Xiaoqi ketika dia melihat lebih detail, dia pun tahu kalau sepertinya ya, itu adalah fragmen yang dicari. Ucap dari Lee Xiaoqi. Dan di sini Lee Xiaoqi dia pun mencoba untuk dapat menarik benda itu bersama dengan dirinya. Dan di sini Lee Xiaoqi dia juga tidak menyangka kalau ternyata fragmen ini masih dapat bertahan. Wow, benda ini masih dapat bertahan kah setelah aku menggunakan kekuatan dewa itu? Ini masih utuh, bahkan tidak lecet sedikit pun. Luar biasa. Ucap dari Lee Xiaoqi. Tapi di sini Lee Xiaoqi yang meremehkan benda ini tentunya membuat milik dari benda ini roh yang ada di dalamnya pun berujar. Bagus sekali, sungguh sangat kuat. Sudah aku katakan sebelumnya kalau aku cukup kuat pula. Ucap dari benda ini yang membuat Lee Xiaoqi dia pun shock dan juga terkejut dengan suara yang tiba-tiba saja terdengar oleh dirinya. Hei, apa itu? Ucap dari Lee Xiaoqi. Dan itu membuat Lee Xiaoqi dia pun itu suara apa itu? Apakah dari benda ini? Pikiran dari Lee Xiaoqi. Dan di sini Lee Xiaoqi dia juga baru ingat kalau fragmen yang sebelumnya telah dia ambil juga memiliki kesadaran di dalamnya. Dan itu membuat Lee Xiaoqi dengan sangat hati-hati dia berujar, senior, sepertinya senior agak sedikit marah tentang prasangka yang kukatakan sebelumnya. Senior, tolong dimaafkan tentang apa yang telah aku katakan sebelumnya itu senior. Dan setelah aku menyaksikan tentang apa yang telah dilakukan oleh senior yang melindungi seluruh masyarakat dan juga rakyat yang ada di sekitaran tempat ini, aku tidak berani untuk dapat menunjukkan rasa tidak hormat kepada senior ataupun pengabaian lagi. Dan senior, tolong terimalah permintaan maafku. Di sini Lee Xiaoqi dia juga meminta kepada benda ini jiwa roh yang ada di dalamnya untuk ikut bersama dengan dirinya menaklukkan dan juga melindungi dunia ini dari para kultivator jahat. Dan itu membuat Lee Xiaoqi dia pun meminta kepada sosok yang ada di dalamnya untuk bersama-sama dengan dirinya menciptakan dunia yang damai, adil dan juga makmur. Dan senior, maukah kau bersama dengan diriku menaklukkan dan juga melindungi dunia ini? Ucap dari Lee Xiaoqi yang membuat benda itu, fragmen itu pun tiba-tiba saja memancarkan energi yang cukup hingga melepaskan kekuatan yang membuat Lee Xiaoqi dia pun tahu kalau sepertinya sosok senior yang ada di dalam fragmen itu pun setuju bersama dengan dirinya ikut dapat menciptakan dunia yang lebih aman. Dan itu membuat Lee Xiaoqi dia mengucapkan banyak terima kasih. Baiklah, terima kasih senior, sepertinya engkau telah setuju dengan diriku mau menciptakan dunia yang lebih damai. Ucap dari Lee Xiaoqi. Dan itu membuat Lee Xiaoqi dia pun tahu kalau dia telah mendapatkan dua pecahan fragmen dan hanya tinggal satu fragmen lagi yang belum dia kumpulkan. Dan itu membuat Lee Xiaoqi dia juga berpikir sepertinya fragmen yang satunya lagi itu pasti akan sangat sulit untuk dapat ditemukan, mengingat itu adalah pecahan
terakhir ucap dari Li Xiaoyi. Tapi di sini Li Xiaoyi dia juga mendapatkan notifikasi sistem, di mana sistem memberitahukan kepada Li Xiaoyi saat ini Li Xiaoyi telah mengumpulkan 2/3 dari fragmen yang ada. Dan di sini sistem juga memberitahukan kepada Li Xiaoyi apakah Li Xiaoyi ingin mendapatkan sebuah petunjuk untuk dapat menemukan di mana fragmen ketiga berada. Dan untuk Li Xiaoyi, ya, tanpa pikir panjang dia pun setuju untuk dapat menemukan di mana fragmen ketiga itu ada. Tapi sebelum sistem menunjukkan di mana fragmen itu, di sini Li Xiaoyi dia juga tahu kalau sepertinya fragmen ini adalah kumpulan dari pecahan-pecahan makhluk legendaris, dan itu membuat Li Xiaoyi dia pun tahu kalau makhluk legendaris itu adalah makhluk yang sungguh sangat kuat. Dan Li Xiaoyi dia pun berharap dengan bangkitnya kembali roh dan juga makhluk legendaris itu dapat menciptakan dunia yang jauh lebih aman, mengingat makhluk yang akan dibangkitkan adalah makhluk yang sangat kuat. Dan itu membuat Li Xiaoyi dia pun berharap jika makhluk itu dapat dibangkitkan kembali, maka itu dapat membuat para spirit-spirit lainnya, para roh-roh jahat yang ada di dunia ini, mereka semua akan gemetar ketakutan dengan kelahiran makhluk ini lagi. Ucap dari Li Xiaoyi tidak hati. Dan untuk sistem dia pun kembali menunjukkan di mana pecahan ketiga berada, dan ternyata pecahan ketiga ada di wilayah tempat yang disebut sebagai Huzhou. Nah, itu ada di sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Qing, tempat di mana Ah Ping tinggal, yang membuat Li Xiaoyi, ternyata fragmen ketiga ada di kota tersembunyi kah? Dan sepertinya ini agak sulit untuk dapat ditemukan, ucap dari Li Xiaoyi. Selain itu juga di sini sistem memberitahukan kepada Li Xiaoyi kalau ini semua ada juga hubungannya dengan Ah Ping, tentang masa lalu dari Ah Ping, yang membuat Li Xiaoyi pun juga penasaran. Petunjuk ini semua dari keluarga Ah Ping, masa lalu Ah Ping, sepertinya ini agak lebih menarik lah, ucap dari Li Xiaoyi. Dan di sini sistem pun kembali memberitahukan kepada Li Xiaoyi tentang lokasi koordinat di mana fragmen itu berada. Dan itu membuat Li Xiaoyi dia pun tahu kalau sepertinya ini agak sedikit sulit, karena untuk lokasi itu sendiri ternyata ada di pusat ibu kota dari wilayah Suzhou, pusat ibu kota kerajaan Qing. Ini adalah rumah tinggal dari penguasa kota, yang membuat Li Xiaoyi dia pun berpikir bagaimana bisa fragmen itu ada di tempat itu. Dan sepertinya ini juga ada hubungannya dengan masa lalu dari Ah Ping. Dan tentunya ini agak sedikit merepotkan juga, karena Ah Ping ya murid dari sekte pedang juga. Dan sepertinya ini, tunggu dulu, apakah ini memang sebuah kebetulan kah? Pikir dari Li Xiaoyi. Tapi ketika Li Xiaoyi sedang berpikir tentang bagaimana caranya dia mendapatkan fragmen itu di wilayah milik keluarga Ah Ping, di sini Ah Ping pun datang bersama dengan Tante Chu, di mana Tante Chu dia pun bertanya tentang apa yang telah terjadi dengan Li Xiaoyi dan kenapa tempat ini kok hancur. Bukankah ini adalah tempat dari wilayah sekte Madura? Jawab dari Tante Chu yang baru saja datang. Dan di sini mereka tidak menemukan sekte Madura, tapi hanya menemukan reruntuhannya saja. Dan itu jelas membuat mereka pun bingung, ini kemana sekte Madura? Dan ini kok hancur semua, ucap dari Tante Chu. Dan untuk Li Xiaoyi dia pun mengatakan kalau ini memang wilayah dari sekte Madura, tapi mereka semua udah dihancurkan oleh dirinya. Ucap dari Li Xiaoyi yang membuat Tante ini dia pun, benarkah? Lantas apakah kau terluka? Ucap dari Tante Chu. Dan dia pun juga memastikan kondisi dari Li Xiaoyi, dan dia mengatakan jika Li Xiaoyi terluka tentunya itu akan membuat dirinya mendapatkan masalah dari Bibi Ning, dan Bibi Ning pasti akan ngambek dengan diriku, ucap dari Tante ini. Lalu sebab itulah dia ingin memeriksa seluruh tubuh dari Li Xiaoyi. Dan untuk Li Xiaoyi dia pun tahu kalau Tante Chu ini sedang modus. Tante, sepertinya ini enggak kenapa-napa. Aku tidak kenapa-napa. Mereka cuma ada di sekte tingkat bawah, dan masa sekte mereka hanya ada di rank 6, dan tentunya yang seperti ini nggak akan berguna untuk diriku, ucap dari Li Xiaoyi yang membuat mereka pun shock. Rank 6. Di sini mereka pun bingung bagaimana bisa sekte tingkat bawah memiliki master yang ada di rank 6. Dan itu tentunya membuat mereka pun bingung bagaimana bisa sekte tingkat bawah memiliki master yang ada di rank 6. Enggak mungkin dong, pikir dari Tante. Tapi di sini untuk Ah Ping, dia pun kaget ketika mendengar kalau Li Xiaoyi dapat mengalahkan mereka yang ada di rank 6 begitu saja tanpa terluka sedikit pun. Dan itu membuatnya pun bingung. Jadi sebenarnya senior Li Xiaoyi ini sekuat apa, pikir dari Ah Ping. Tapi untuk Tante Chu dia juga bingung bagaimana bisa Li Xiaoyi dapat mengalahkan itu semua hanya dalam tunggu dulu, Li Xiaoyi kok bagaimana kau bisa mengalahkannya? Dan itu juga di sini Tante ini dia pun bertanya bagaimana bisa kok Li Xiaoyi sampai menghancurkan semua sekte ini. Dan itu membuat Li Xiaoyi dia pun mengatakan kalau masa sekte mereka telah berkolusi dengan kultivator iblis yang disebut sebagai Jiu Chong.
Jiuchong. Iya, Jiuchong. Mereka mengatakan kalau ini semua diakibatkan oleh kultivator iblis yang bernama Jiuchong. Dan dia adalah kultivator yang sangat kuat. Selain itu juga, Shogi dia mengatakan kalau kultivator iblis itu dia memberikan sebuah metode pemurnian tubuh untuk master sektenya. Hingga membuat master sekte dari sekte Madura ini meningkat kemampuannya jauh lebih kuat. Dan alasan kenapa Shogi sampai menghancurkan satu sekte ini karena seluruh anggota dari sekte ini mereka semua udah membelot ucap dari Shogi. Oleh sebab itulah dia menghancurkan semua sekte ini. Dan apa yang diucapkan oleh Shogi juga diamini oleh tante ini, di mana tante ini mendengar nama Jiuchong. Dia juga tahu kalau sebelumnya dia sempat berkeliling ke sekitaran wilayah ini dan seluruh kultivator iblis yang dia kalahkan mereka semua juga mengatakan nama yang sama, yaitu Jiuchong juga. Dan warga-warga desa yang ada di sekitaran tempat ini mereka juga mengatakan kalau kekacauan yang ada di desa mereka juga disebabkan oleh iblis yang bernama Jiuchong itu. Ucap dari tante ini, Tante Chu, dia juga mengatakan kalau semua kultivator iblis yang telah dia kalahkan juga memiliki satu karakteristik yang sama, yaitu mereka semua bertransformasi ke dalam bentuk demonic beast. Ucap dari tante ini, dan itu tentunya membuat tante ini dia pun pasti berpikir kalau sepertinya ini semua disebabkan oleh satu pihak yang sama. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Shogi. Dan untuk Shogi dia pun berpikir kalau sepertinya ini semua memang pelaku utamanya adalah kultivator iblis yang disebut sebagai Jiuchong itu. Ucap dari Shogi. Dan untuk tante ini dia pun mengatakan ya itu bisa juga, tapi di sini tante ini dia pun berpikir kalau sepertinya Jiuchong itu bukanlah nama aslinya dan tidak mungkinlah dia menggunakan nama aslinya, karena jika dia menggunakan nama aslinya itu hanya akan membuat kekacauan dan dia menjadi target utama. Tapi untuk Shogi dia pun mengatakan kalau Jiuchong itu adalah nama aslinya. Aku yakin itu pasti adalah nama aslinya dan aku yakin juga kalau dia adalah pelaku utamanya. Ucap dari Shogi yang membuat mereka pun bingung, loh kenapa bisa Shogi berpikir seperti itu? Dan jika dia menggunakan nama aslinya, tentunya itu hanya akan membuat dirinya menjadi target utama bagi mereka, para kultivator pedang. Dan akan menjadi target utama, tentunya itu akan sangat menyulitkan bagi para kultivator iblis itu untuk dapat bergerak. Tapi untuk Shogi, dia memiliki alasannya sendiri, di mana Shogi dia pun sungguh sangat yakin kalau itu memang pasti nama aslinya. Ucap dari Shogi, dan itu akan membuat dirinya namanya terkenal ke seluruh tempat, dan itu memang yang diincar oleh dirinya, yang membuat tante ini dia pun membenarkannya juga kalau dia menyebarkan namanya itu akan membuatnya terkenal. Tapi kan bukankah itu justru malah akan membuatnya tidak diuntungkan? Ucap dari tante ini yang kembali mengatakan hal yang sama. Dan di sini tante ini juga mengatakan jika aku adalah kultivator iblis itu tentunya aku tidak akan mungkin menggunakan namaku, karena jika aku diincar oleh banyak pihak tentunya itu akan sangat menyulitkan. Tapi kenapa dia sengaja gunakan nama aslinya? Artinya apakah dia ingin semua orang tahu kalau dia adalah dalang dibalik ini semua? Pikir dari tante Chu. Tapi untuk Aping dia pun mengatakan nggak mungkin dong jika itu melakukannya. Bukankah itu tidak memberikan banyak manfaat untuk dirinya? Justru itu hanya akan membuatnya menjadi incaran. Harusnya itu nggak ada keuntungan untuk dirinya dong. Ucap dari Aping. Tapi untuk Shogi dia pun mengatakan iya, itu memang tidak ada untungnya. Tapi bukankah kalian telah melihat orang yang menggunakan metode yang sama? Ucap dari Shogi sembari menunjuk dirinya sendiri. Karena Shogi selalu aja membuat sebuah kekacauan dan juga membuat sebuah hal-hal menarik menggunakan nama aslinya agar dia terkenal. Dalam arti lain, Shogi pun mengatakan kalau Jiuchong ini sepertinya memiliki karakteristik yang sama dengan dirinya yang ingin dikenal oleh orang lain, agar namanya tersebar ke seluruh tempat agar orang semua tahu siapa Jiuchong ini. Sama kayak Shogi lah, suka sombong gitu agar namanya itu dikenal, jadi semua orang tahu siapa itu Shogi gitu loh. Ya kurang lebih kayak gitulah maksudnya. Dan karena ini masih translate luar, jadi mungkin agak sedikit belepotan ya coy ya. Waduh, nunggu translate itu nggak tahu kapan keluarnya, jadi kita pakai translate luar dan translate sendiri ya kayak gini lah, nggak resmi, belepotan. Ya gimana? Nah untuk hari ini, untuk hari ini lagi untuk Shogi kita cukup, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shogi. Sampai jumpa, bye, thank you.